Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Yayan, berbagi informasi dan edukasi. Kali ini Kang Yayan akan berbagi tentang jarak dalam ruang, mata pelajaran matematika kelas 12 SMA MA. Pada kesempatan kali ini Kang Yayan hanya akan membahas tentang jarak dua titik dalam ruang dan jarak titik dan garis dalam ruang. Di materi ini ada 6 poin, cuman dalam kesempatan kali ini 2 poin saja. Nanti sisanya next video. Jarak dua titik dalam ruang. Dua titik dalam ruang yang berbeda posisi akan terletak pada satu garis. Jarak kedua titik tersebut sama dengan panjang garis yang menghubungkan kedua titik. Contoh soal. Diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk sama dengan 6. Titik P terletak pada pertengahan garis AE. Titik P terletak pada pertengahan garis AE. Di sini rusuknya 6. Ini kan AE kan rusuk. Ini kan 6 berarti ya. Ke E 6. Berarti kalau P ke E itu kan ini kan terletak di tengah-tengah. Berarti kalau P ke E itu adalah sama dengan setengah dari 6 yaitu 3. Dan titik Q terletak pada garis HG. Titik Q terletak pada garis HG di sini ya. Dengan HQ dibanding dengan QG itu 2 banding 1. HQ dibandingkan dengan QG itu 2 berbanding 1. Jadi HQ lebih panjang daripada QG. Jarak ini lebih panjang nih daripada ini. Itu kan jarak titik P dan Q. P dan Q. Ini kan kita yang mau cari nih, kita belum tahu pastinya. Ini P ke E kita udah tahu kan 3 ya. Kalau E ke Q kita juga belum tahu. Untuk mencari P ke Q kita harus cari ini dulu nih, E ke Q atau Q ke E. Kalau ingin cari ini tentunya kita harus cari ini, E ke H. Ini kita sudah tahu kalau dia rusuk, berarti ini E ke H sama dengan 6. Kalau H ke Q kita cari ya, juga kita belum tahu. Berarti pertama kita cari ini, terus kemudian setelah cari ketemu ininya baru E ke Q, baru P ke Q. Oke, langsung saja kita cari. HG sama dengan 6. HG sama dengan 6. HQ dan QG itu berbanding 2 banding 1. Untuk mempermudah 2 banding 1 ini kita ibaratkan HQ itu 2x ya. Dan QG itu 1x atau x aja. HQ plus QG itu kan sama dengan HG. HQ plus QG kan sama dengan HG. Maka 2x ditambah 1x sama dengan 3x sama dengan 6. Bagaimana 6? Ya ini HG 6 ya, HG 6. Maka ini kan 3x sama dengan 6. Maka 3 ini pindah ruas ke sini atau eliminasi ya, pindah ruas ke sini. Maka dia tadinya perkalian menjadi pembagian. Maka x sama dengan 6 per 3. 6 per 3 atau 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka HQ kan 2x. X nya kita ganti menjadi 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. QG sama dengan X. X kita ganti, X kan sama dengan 2. Maka QG nya adalah 2 sama dengan 2 ya. Ini kan HQ 4 tuh ya. HQ kan 4. QG 2. 4 tambah 2 6. Sama kan dengan HG. Jarak HG sama dengan 6. Kita perhatikan, kita udah tahu nih. Ini udah tahu nih. Kita cari yang lain lagi. Kita cari, untuk mencari ini kita butuh ini. Untuk butuh ini kita butuh ini dan ini. Ini sudah tahu, ini tadi juga udah kita cari. Kita tinggal cari lagi ya. Kita menggunakan dengan Pitagoras. Ini kan kalau di Pitagoras dia kan membentuk sebuah segitiga ya, sebuah segitiga siku dengan siku-sikunya ada di H. Dari H ya. Maka ini kan kalau di segitiga siku spin ini kan sisi miringnya ya.
EQ kuadrat sama dengan EH kuadrat ditambah HQ kuadrat. EH kuadrat sama dengan 6 kuadrat karena tadi itu ya dia itu rusuk. HQ kan tadi udah ketemu ya, HQ itu 4, HQ kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 kuadrat kan 36, 4 kuadrat kan 16, 36 tambah 16 sama dengan 52. Ini masih EQ kuadrat, nggak apa-apa, kita jangan dulu jadikan EQ ya. Kalau jadikan EQ kan dia jadi akar 52 ya, karena kan hilang kuadratnya. Kita nggak apa-apa, nggak usah dulu dijadikan ini apa namanya EQ, tetap EQ kuadrat aja. Karena apa? Karena kan kita mencari ini kita udah tahu nih, ini udah tahu kita ini akar 52 atau EQ kuadratnya 52. Kalau jadikan X saja dia akar 52. Nah, kita tarik pindahan ke sini, ini kan titik E, titik P, titik Q. Dia kan jadi segitiga ya. P ke E nilainya 6, E ke Q nilainya akar 52 atau EQ kuadrat sama dengan 52 ya. Maka ini kan dia jadi semiring lagi ya, semiring lagi. Jadi sebuah segitiga tuh, sebuah segitiga kita gunakan Pythagoras lagi ya. PQ kuadrat sama dengan PE kuadrat ditambah EQ kuadrat. PE kuadrat kan PE kan tadi nilainya 3 ya. 3 karena apa? Karena AE nya sama dengan 6 maka PE nya sama dengan 3. Nah, itu setengah dari AE. 3 kuadrat ditambah EQ kuadrat. EQ kuadrat berapa? Ini EQ kuadrat kan 52 ya. Jadi EQ kuadrat 52. 3 kuadrat sama dengan 9. EQ kuadrat kan sama dengan 52 ya. Kita dapat di sini. Maka 9 tambah 52 sama dengan 61. PQ kuadrat sama dengan 61. Kalau PQ saja hilang kuadratnya, di sini jadi akar 61. Akar 61 susah ya untuk disederhanakan, maka hasilnya jarak antara titik P dan Q sama dengan akar 61. Sekarang jarak titik dan garis dalam ruang. Sebuah titik dapat terletak pada garis atau di luar garis. Misalkan titik A berada di luar garis G. Dan titik A dapat ditarik sebuah garis yang tegak lurus, garis G. Misalnya garis tersebut memotong garis G di titik T, maka jarak titik A dengan garis G sama dengan garis AT. Ini garis G, ya di sini ada titik nih, maka kita tarik aja garis yang tegak lurus yang memotong di sini, maka jarak antara titik A ke garis G sama dengan AT. Contoh soal, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Tentukanlah jarak antara titik F dengan diagonal BH. Perhatikan gambar. Lihat ini ABCD ya. ABCD EFGH. Rusuknya 4. 4 melalui titik F dengan garis BH, titik F dengan garis BH, melalui titik F dengan garis BH. BHF merupakan segitiga siku-siku dengan BF sama dengan 4. Kenapa 4? Karena dia rusuk ya. Kemudian FH 4 akar 2. Kalau kita dikubus, kalau rusuknya itu misalkan 4 ya, di sini ya 4. Berarti nah, kalau FH itu kan lihat dia menjadi diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidang maka tidak usah repot-repot menghitung. Kalau ininya 4, ininya 4, maka ininya sudah pasti 4 akar 2. Kalau tidak percaya silahkan hitung sendiri. Dia membentuk segitiga
GH ini 4, ini 4, ini cari dengan Pitagoras, maka hasilnya akan 4 akar 2. Kemudian lihat juga BH. BH itu adalah diagonal ruang, maka kita tidak perlu repot-repot menghitung, karena kalau diagonal ruang, kalau dalam kubus dia akar 3 ya. Ini 4 akar 3. Kalau kalian mau coba untuk mencarinya silahkan. Ini kan B ke F 4, ini F ke H 4 akar 2, maka cari ini dengan rumus Pitagoras, maka akan ketemu hasilnya 4 akar 3. Sudut BFH adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena dia membentuk segitiga siku-siku. Ini BFH di sini membentuk segitiga siku-siku, maka sudutnya adalah 90 derajat. Dan pertanyaannya adalah, tentukanlah jarak antara titik F dengan diagonal ruang BH. Ini titik F dengan ini, dengan BH ini. Maka kalau kita tarik gambar di luar konteks ini akan seperti ini ya. Ini BF-nya 4, ini 4 akar 2, ini 4 akar 3. Nah, kita cari ini. Untuk lebih mudah kita carinya pakai rumus luas segitiga. Yang mana rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Kita gunakan perbandingan ya. Ini setengah kali PF kali BH sama dengan setengah kali BF itu dikali FH kali FH. Kenapa bisa begitu? Karena PF kali BH itu adalah rumus segitiga. Setengah kali PF kali BH itu rumus segitiga yang ini. PF ini adalah tinggi ya. BH ini alas. Jadi dia segitiga dengan tingginya ini ya PF. Nah, kalau misalkan yang ini dia juga rumus luas segitiga. Setengah kali BF kali FH. Nah, dengan ini menjadi alasnya, ini kalau kita balik, kalau kita miringkan ini jadi alasnya, ini jadi tingginya. Ya. Kalau segitiganya begini, dan ini jadi alasnya, ini jadi tingginya. Nah, kita gunakan perbandingan. Maka setengah kali PF kali BH sama dengan setengah kali BF kali FH. Maka sama dengan PF, karena kita akan yang dicari kita adalah PF sama dengan BF kali FH per BH. Ini kan perkalian, pindah ruas ke sini jadi pembagian. Yang setengah ini setengah, ini juga setengah. Nah, ini kan perkalian setengah kali FF, pindah ke sini jadi pembagian, setengah dibagi setengah sama dengan hasilnya 1. Atau 1 ini kita tidak tulis. Bagaimana bisa di sini tidak ditulis? Perhatikan sini. Ini kan setengah dibagi setengah, setengah dibagi setengah sama dengan kita operasikan ya, setengah dikali 21. Karena kalau pembagian itu dioperasikan bisa menjadi perkalian dengan catatan yang pecahan yang kedua ya kita balik. Yang tadinya 1/2 menjadi 2/1. Maka 1 kali 2 2, 2 kali 1 2. Jadi 2/2, 2/2 itu 1. Jadi di sini tuh ada 1 ya, tapi tidak ditulis juga tidak apa-apa. BF itu berapa? 4 kan ya nilainya. FH berapa? 4 akar 2. BH 4 akar 3. Maka sama dengan 4 kali 4 kan jadi 16. Ini 4 akar 3. Nah, ini 16 akar 2, ini 4 akar 3. Ini kan 16 bisa disederhanakan dengan ini atau bisa dibagi 16 dibagi 4. Jadi atas dibagi 4 ya, bawah dibagi 4. 16 dibagi 4 kan 4. 4 dibagi 4 kan 1. Tidak satu tulis hasilnya.
sini 4 akar 2 dan akar 3. Kita sederhanakan lagi. Ini akar ini kita rasionalkan dengan catatan atau dengan cara kita kalikan dengan bilangan yang sama. 4 akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan akar 3 ini kalikan dengan akar 3 dengan akar yang sama ya. Maka kalau ini kali akar 3 atas 3 kali akar 3. 4 akar 2 kali akar 3 ya, cukup yang punya akar dengan yang punya akar, cukup akar 2 dan akar 3 yang dikalikan. Tetap akar 2 dikali akar 3 akar 6. Kalau akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9 atau akar 9 disederhanakan menjadi 3. Jadi 4 per 3 akar 6, 4 per 3. Jawaban ini ya, 4 per 3 akar 6. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat belajar. Dalam materi ini tidak baku ya, bisa kalian nilai hasil akhirnya bisa dikerjakan dengan Pitagoras atau dengan perbandingan atau dengan rumus kuadrat segitiga dan yang lainnya. Sekali lagi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.